selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu semuanya ya, sampai lupa mikir selamat sore karena terbiasa malam ditanya ya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Ini sudah banyak yang gabung nggak Mbak Risma ini ya? Karena memang paham sih ya kita ya kalau jam-jam sini itu jam-jam repot. Apalagi mama ya menyiapkan untuk berbuka puasa, makanan berbuka puasa bersama keluarga, atau bahkan sudah menjadi rumah tangga, menjadi pebisnis juga ya. Banyak sekali tentunya orderan-orderan menjelang lebaran seperti ini ya. Yang bisnisnya entah itu kue kering, lauk dan sebagainya. Selamat berbisnis, semoga sukses selalu sampai nantinya rezekinya lancar ya Bapak Ibu ya. Oke, hari ini kita akan praktek, dan prakteknya dari yang mulai kemarin entah sampai besok juga. Ini adalah salah satu resep yang ada di kelas apa itu, kelas lauk beku untuk lebaran ya. Jadi beberapa dari resep tersebut kita praktekkan di sini, namun resepnya bisa dicek di grup WA. Caranya bagaimana untuk ngeceknya? Harus gabung dulu ya di grup WA ya. Caranya langsung aja japri ke admin atau DM di Wirausaha Kuliner Pangan. Nah, Bapak Ibu langsung aja nih ya sambil nanti saya ngobrol-ngobrol. Di sini ada beberapa, ada labu ya. Kalau di sini mah bilangnya ini manisa. Kemudian ini ada tahu yang sudah digoreng, dan ini adalah apa ini? Nangka ya. Nah, ini kita pakai nangka. Dan ini apakah bisa nih ternyata lodeh menggunakan sayuran ini dibekukan? Bisa ya. Kita fokus dulu ke labunya dulu ya. Di sini sudah apa ini, kita merebus air. Ya, di sini kita merebus air. Nah, air direbus sampai mendidih seperti ini. Coba kita cek di sini Mbak Risma. Oke ya, sampai mendidih seperti ini. Kemudian kita matikan apinya, krek ya. Dan ini harus di blanching ya. Nah, kita rendam karena ini labu ini mudah sekali untuk lunak ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup kita rendam selama 1 menit aja. Oke, kita rendam selama 1 menit aja. Ini fungsinya adalah tujuannya mematikan bakteri agar pada saat kita bekukan tidak mudah rusak untuk sayurannya ini ya. Baru tahu kali ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ya, ini sangat efektif sekali atau efisien ketika kita menyajikan macam-macam lauk untuk lebaran kumpul bersama keluarga. Atau bahkan solusi kalau kita jualan, kita menyampaikan ke customer biar customernya ini nggak kedebukan untuk memasak ya. Mereka cukup tuang-tuang begitu aja. Jadi sayurannya udah dari kita kemas, kemudian bumbunya sudah dari kita kemas, kita bekukan. Mereka tinggal tuang-tuang aja, tinggal masak sebentar gitu ya. Oke, ini kita biarin. Kemudian cara mengawetkan untuk buah nangkanya ini. Jadi buah nangka ini kita rebus. Jadi kita potong-potong dulu seperti ini. Potong untuk bentuknya disesuaikan aja. Jadi ini kita rebus ya. Nah, ini kita rebus sebentar aja, kurang lebih sekitar 7 menit ya. Jadi ini kita rebus, kemudian kita tiriskan benar-benar tiris. Oke, dan ini adalah tahunya, tahu yang sudah kita goreng. Gampang aja ya untuk tahunya ya. Baik ya, ini kita sisihkan. Kemudian kita blender untuk bumbunya. Cara masaknya seperti biasanya. Jadi semua bumbunya ini kita blender, lalu kita tumis sampai harum. Kemudian kita masak nanti jadi kuah. Nah, ini laosnya ini boleh digeprek. Untuk cabai merahnya ini boleh dirajang ya. Boleh juga di blender jadi satu. Oke, saya blender aja ya. Kalau saya suka di blender nih. Karena kita wong Jowo. Bapak Ibu yang belum gabung di kelasnya, tinggal 5 seat aja nih ya. Only 50.000 bagi alumni. Untuk yang belum menjadi alumni, kita kasih
kasih kesempatan harga murah edisi lebaran. Minta tolong untuk airnya. Oke, Bu Ika ini bose. Bu Ika ini boleh ditiriskan ya, diambil, ditiriskan. Oke, diambil, ditiriskan, diambil langsung dicelupkan ke air es. Ya, Mbak Dita minta tolong disediakan air. Ya. Jadi langsung direndam ke dalam air ya. Airnya adalah air dingin iya. Fungsinya adalah untuk mengembalikan warna cerah dari labunya gitu ya. Karena kalau dibiarkan ini kan dia masih proses matang nih, panas ya. Nah kalau seperti ini langsung kita ke suhu dingin biar dia nggak terlalu matang. Jadi warnanya masih tetap cerah. Nah ini ya caranya untuk blending. Oke, boleh diteruskan. Saya akan memblender bumbunya. Blending biasanya 5 menit ya Bu Farid. Iya tergantung dong. Nggak pernah blending 5 menit. Gua aja 2 menit. Kalau potongannya segede gini baru 5 menit ya. Tapi kalau sayur bentar aja. Karena sayur kan mudah mudah lunak ya. Kalau di tempat saya nih ya Bapak Ibu ya, favorit kalau lebaran tuh pasti bikin sayur lodeh sama lontong, ketupat gitu. Padahal setiap harinya ya hampir setiap hari makan lodeh sih ya. Kenapa? Tapi kalau pada waktu lebaran kumpul sama keluarga, lodeh ini begitu spesial. Padahal hampir setiap hari makan lodeh gitu. Garamnya dikasih labu nggak Bu Farin? Kenapa? Garamnya dikasih labu nggak? Garamnya dikasih, labunya dikasih garam. Ya. Nggak apa-apa, monggo. Tapi kalau udah di blending seperti itu nggak perlu. Kalau mau ditambahkan garam juga nggak apa-apa, biar warnanya lebih hijau ya. Oke, ini kita tumis. Jadi Bapak Ibu di kelas ini kita memang benar-benar mengajarkan beberapa macam aneka lauk yang biasanya dijadikan pilihan untuk sajian lebaran. Nah biasanya untuk lebaran itu kita kan begitu repot banget ya untuk menyajikan menu-menu untuk keluarga kita tercinta. Jadi kadang-kala kita waktu tidurnya cuma sedikit ya. Nah untuk mengatasi hal-hal tersebut, jadi kita sudah bisa prepare seperti ini dan ternyata masakan-masakan seperti ini bisa dibekukan. Bahkan kalau mau berjualan pun juga bisa. Oke, ini kita masak sampai harum ya. Labu dibekukan di tray dulu nggak Mbak Farin? Kenapa? Bentar. Ini ya losnya ya. Labu Bekukan di tray dulu nggak? Oh, untuk cara membekukannya nggak perlu sih sebetulnya. Karena ini gini Bapak Ibu. Karena statusnya di lauk ini nanti itu kita tinggal menuang aja masak. Beda lagi kalau kita jualnya produk yang waktu itu harus
digoreng, dikukus, dan sajiannya tidak ada teman yang lainnya. Contoh semacam kayak nugget, siomay dan sebagainya, bakso. Nah ini perlu ditoweng, di IPS. Tapi kalau seperti ini nggak perlu ya, karena meskipun nanti kumpul jadi satu nggak apa-apa, karena nanti kita masak bersama kuahnya gitu ya. Ini daunnya ya. Oke, Mbak Iis, minta tolong itu panci itu dipakai untuk masak sayur lodeh. Bukan, airnya gitu. Nah, ini kita tumis sampai harum. Biasanya itu kan kita prepare-nya adalah bumbunya doang, kita bekukan. Nah, ini bagaimana sih caranya? Sayur lodeh yang udah jadi, udah pakai santan, tapi apakah masih bisa dibekukan gitu ya? Oke, Mbak Risma, di sini ada bahan aditif ya yang kita gunakan. Nah, ini adalah sebagai stabilizer dan pengental. Fungsinya agar sayur lodeh kita ini bisa menggunakan santan atau air lebih banyak. Jadi HPP-nya jauh lebih rendah. Tapi kalau semua Bapak Ibu pengen hanya untuk tujuannya dimakan di rumah, tidak dijual, tidak menggunakan bahan aditif ini, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi ini kita blender dulu Mbak Iis, CMC-nya. Nah, oke, di sini ya. Bareng sama santan kita. Ya boleh santan. Hup. Sama lagi. Hup. Nah ini santan kita tuang di sini, kita siapkan. Ini dituang di sini lagi. Jadi nanti kalau lodehnya terlalu kental, tinggal tambahkan air aja. Nah itu kelebihan dari kita menggunakan CMC. Tapi kalau seumpama tidak menggunakan, tidak apa-apa, karena ini kan tujuannya dijual, pasti pengen murah ya Bapak Ibu ya. Oke, ini kita rebus. Nah untuk santan ini cara merebusnya adalah suhunya maksimal 80 menit. 80 derajat ala. Oke. Itu bumbunya boleh dimasukkan Mbak Tika. Nah, jadi untuk memasaknya ini suhunya tidak boleh melebihi 80 derajat Celcius. Mbak Farin, itu Iya. aditifnya cukup CMC saja tanpa emulsifier lainnya. Nanti juga bumbunya bisa di ya? sini. Kenapa? Cuma CMC tanpa emulsifier lainnya. Oh, tanpa ya. Dimasukkan di sini bumbunya. Bumbunya ini dimasukkan di sini. Nah, ya. Yang kita tumis tadi kita masukkan di sini. Jadi ini memang kita masak jadi ya. Nanti kita tinggal tambahkan air aja. Jadi di sini kita tidak ada air, hanya menggunakan santan. Pada saat proses ya mau menyajikan, baru ditambahkan air aja. Oke. Nah, biar meresap nih ya. Jadi bumbu boboknya boleh masukkan sini, Mbak Iis, sama ini udang. Ebi ya. Oke, ebinya ya. Kita bisa menggunakan ebi. Nah, ebinya boleh utuh, boleh dihalusin seperti ini. Nah, ini untuk menambah sedap aja ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita
kita masukkan untuk tahunya. Jadi udah masak nih ya Bapak Ibu. Untuk isiannya disesuaikan aja. Oke, ini bisa ditiriskan Mbak Iis. Tutut. Ya, untuk nangkanya sama apa ini? Apa kira? Manisa labu ya. Nah, ini dikemas sendiri-sendiri ya. Jadi tahunya udah masuk sini deh. Ini kita masak. Suhu maksimal 80 derajat Celcius. Nanti pada saat mau menyajikan, keluarkan dari beku, tinggal tambahkan air, kemudian tuang si sayur-sayurannya ini. Jadi deh, nggak ribet ya Bapak Ibu ya. Mbak Farin, itu tahu kalau masuk freezer nanti nggak jadi bolong-bolong kayak spons. Enggak Bu, makanya digoreng dulu. Makanya digoreng dulu. Baru kayak spons. Iya. Oke, ada pertanyaan? Ini boleh dikemas? Ada pertanyaan Mbak Risma? Bagi yang sudah tergabung di grup, ya jangan khawatir, hasil rekaman videonya ini nanti dibagikan di grup ya. Untuk resep bumbunya silakan disesuaikan atau diatur menurut selera. Kalau sudah punya resep, apalagi resep turun-temurun ya dari neneknya gitu biasanya ya. Nah ini boleh ya. Jadi yang penting di sini tekniknya agar tidak mudah basi dan kemudian kita cukup tidak banyak waktu terbuang pada saat masak gitu ya. Gitu. Jadi nggak perlu on the spot masaknya, tinggal tuang-tuang aja nanti. Nah itu ya, dikemas, nggak perlu di ITF juga nggak apa-apa. Nanti kita contohkan pada saat kelas nih ya, dari beku kita masak. Oke, ada pertanyaan Mbak Risma? Belum. Oke ya, ini saya matikan, ini kita kemas panas-panas ya. Mbak Farin, ciri-ciri suhu 80 itu gimana? Kita belum ada termometer. Ini Bu, keluar apa itu kayak uap. Kemudian mulai apa ya bahasa rek? Blukuduk ya. Apa itu mendidih, tapi tidak terlalu besar mendidihnya. Sudah mulai mendidih, kemudian keluar asapnya. Ya asap. Ada asapnya gitu kan? Uap-uap. Uap, alah. Maklum kalau belum buka puasa begini Bu, ribet. Ya, kita kemas ya. Ini panas. Oke, ini kita kemas. Jadi caranya dia making, kayaknya dia sudah terbiasa jualan sayur ini.
Ya. Jalan takjil. Iya, tuh kan caranya dia isinya dulu agar mudah. Udah berapa tahun bisnis kayak gini, Bu? Itu ya. Nah, ini ya, jadi dikemas panas-panas. Oke, ada pertanyaan, Kak? Belum ada lagi. Oke. Kemasannya panas-panas di plastik PE ya Mbak Fari? Iya, karena PE aman untuk suhu dingin dan panas, harus menggunakan PE. Kalau PE yang tebal yang bagus itu plastik vakum. Boleh pakai itu ya. Tapi kalau menurut saya pakai PE yang ini aja, yang biasa aja. Atau nanti juga dibuang. Ini kan statusnya hanya untuk stok ya. Diangkatnya nggak sampai mendidih ubluk-ubluk gitu ya Ubluk-ubluk, Bu? iya, nggak boleh sampai ubluk-ubluk ya. Oke, ada pertanyaan? Ini udah mau tutup loh tokonya. Ya, ada pertanyaan nggak? Ya. Jadi kelasnya dilaksanakan tanggal 17 pukul 3 sore. Ya, 17 berarti hari Senin besok. Jadi kesempatan ini saya buka atau ditutup sama admin tinggal 5 orang aja nih ya. Kesempatan untuk 5 seat aja, setelah itu kita tutup, mohon maaf. Tidak terlalu banyak ya. Jadi kelasnya dilaksanakan tanggal apa Mas Arvin? Promo kelasnya. Promo. Saya Kurang. promo, ini promo ya. Jadi kelasnya dilaksanakan tanggal 17 pukul 3 sore. Jadi kelasnya lewat live streaming Zoom seperti biasanya. Sebelum kelas dimulai peserta di-invite di grup WA. Jadi semua info ada di grup WA. File resepnya lewat grup WA. Nanti yang tidak sempat atau bahkan berhalangan untuk tidak mengikuti live streaming Zoom tidak apa-apa. Jadi hasil rekaman praktek pada saat live streaming Zoom akan dibagikan di grup. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajarinya sewaktu-waktu. Jadi mohon sesekali dicek ya info-info yang ada di grup WA. Oke. Santannya tahan ya Mbak kalau nggak ubluk-ubluk? Iya dong, justru yang kalau ubluk-ubluk suhunya di atas 80 itu kan santannya pecah. Itu yang akan mempengaruhi mudah basi dan mempengaruhi juga teksturnya. Jadinya akan pecah gitu. Suhu 80 maksimal, susu, santan itu masaknya suhu 80 maksimal. Itu banyak. Ntar belum lagi ditambahin air ya. Kalau pengen sayur lodehnya kental berarti ditambahkan CMC gitu ya. Kalau seumpama saya pengen jualan nih murah, tapi saya santannya nggak mau banyak-banyak gitu. Dipakai aja kara, kemudian dikasih creamer, nanti rasanya gurih. Terus dikasih pengental. Oke deh. Baik, tidak ada pertanyaan. Saya tutup ya Bapak Ibu ya. Sampai jumpa besok. Kita akan live IG lagi pukul 3 sore. Dari saya dan seluruh tim mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dadah.